Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPT STN Danang Gede 1, saya atas nama Zaidul Mustafa dan di samping saya Muhammad Hussein. Kami di sini akan melakukan aksi nyata tentang situasi makna aksi dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini kami adalah guru PJOK di Kecamatan Nguling. Nah, dari tahap situasi makna aksi di sini, kami akan mencoba membahas dan merefleksikan dan memberikan suatu solusi dengan langkah situasi makna dan aksi. Kemarin kami berdua itu sudah melakukan yang namanya kegiatan olahraga pada kelas 3. Nah, di sini kami melakukan kegiatan yaitu dengan meningkatkan atau mewujudkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, dari sini keyakinan kelas tersebut kita sudah menemukan dari beberapa pendapat wali murid. Nah, di sini kita sudah memutuskan ada sekitar 13 keputusan atau kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama. Nah, dari sini ternyata banyak beberapa dari siswa mereka itu sudah dapat melakukan atau memberikan pendapat tentang kesepakatan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, tapi masalah yang kita hadapi di sini situasinya adalah kita terkendala kenapa dan bagaimana siswa kita itu sangat sulit ketika menerapkannya. Nah, di sini saya bersama Bapak Hussein akan melakukan umpan balik dan refleksi di sini. Ya. Sudah, dengan adanya tindakan kelas kemarin itu bisa membuat anak itu banyak perubahan. Ya. Dari sikap, ya, terus tingkah laku, terus pokoknya banyak perubahan lah dari segala hal dengan adanya tindakan kelas itu ya. Tindakan Ya, kelas. tindakan kelas. Mungkin insya Allah kalau memang itu sudah benar-benar kita lakukan, insya Allah banyak perubahan yang kita lakukan dari sikap dari sikap spiritual, dari sikap kedisiplinan anak, ya banyak insya Allah. Saya setuju, sangat setuju itu, sangat bagus, sangat membantu untuk dalam kita memberikan dalam kita memberikan pelajaran. Ya. Tapi di sini itu kalau kita menganggap itu mungkin terlalu banyak untuk kesepakatannya atau bagaimana, karena dirasa itu di samping mengingat Ya. dan juga melaksanakan ini sangat beda. Karena apa? Karena untuk melaksanakan dan menerapkannya ini itu memang harus dibutuhkan waktu. Ya. Nah, di situ lah menurut panjenengan bagaimana seperti itu? Ya, kalau menurut saya itu ya dari waktu mungkin dilihat 1 minggu itu mungkin anak-anak sudah kalau itu sudah diterapkan, anak sudah banyak perubahan. Dari dulu dia tidak pakai sepatu menjadi pakai sepatu, contohnya ya, dari buang sampah yang sembarangan menjadi buang sampah pada tempatnya, terus dari yang tidak sopan menjadi sopan. Ya, biasanya di dalam kelas itu anak-anak biasanya itu ramai. Dengan adanya kesepakatan kelas ya yang kemarin kita lakukan, anak-anak itu berubah menjadi tidak ramai, tidak berkeluyuran. Saya sangat setuju, sangat membantu kita dalam Di sini dari situasi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang harus kita lakukan dengan situasi tersebut. Seperti itu. Kalau saya pribadi
dengan adanya perbedaan atau cara menerapkannya anak-anak di sekolah kami, di sini memang mungkin kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ya, memberikan contoh terlebih dahulu agar peserta didik ini dapat meniru paling tidak, meskipun tidak semuanya. Kalau menurut panjenengan bagaimana? Menurut saya itu memang harus wajib karena kita sebagai pendidik harus memberi contoh yang baik dulu. Dulunya anak-anak dari naik sepeda ya, datang dari rumah naik sepeda, biasanya ada di gerbang tuh nggak turun, sekarang menjadi turun karena ada contoh. Ya, itu contoh yang pertama. Ya, contoh yang kedua dari anak-anak yang dulu setelah istirahat yang biasanya masuk sekolah itu sepatu dilepas, terus keluarnya itu kan biasanya anak pakai sepatu, sekarang pakai sepatu gitu. Selanjutnya di sini adalah kalau memang apa mungkin ya. Di sini kan kita menginginkan namanya juga kesepakatan kelas ini kita harus melakukan itu dalam ekosistem sekolah, tidak hanya pada guru penjaskes saja. Nah di sini karena kami ini istilahnya ini kan tidak punya kelas. Nah untuk melakukan hal tersebut ini sangat sulit bagi kami kalau tidak ada dukungan dari wali kelas. Nah di sini kami mencoba dengan situasi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berarti kita harus tetap minta bantuan, minta tolong sama wali kelas untuk menerapkan apa yang kita sepakati pada anak-anak. Jadi kita itu tinggal minta persetujuan wali kelasnya. Setuju nggak membantu untuk anak-anak itu melakukan melakukan yang telah disepakati dalam tindakan kelas itu ya, dalam aksi makna ya, dari keyakinan kelas. Tapi insya Allah memang berhasil, insya Allah itu anak-anak banyak perubahan yang saya tahu dalam 1 bulan ya sudah. Memang kalau semuanya sudah diberikan pada anak kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah banyak sudah berubah. Kalau diberikan pada anak kelas 3, kelas 4, kelas 5 kan belum. Nah, yang 5, 6 itu kan perlu ada melakukan aksi nyata dari keyakinan kelas. Karena di kelas 5, 6 belum kita berikan pada dia. 6 kita sudah, kelas 1 sudah, kelas 2 sudah, kelas 3 sudah, kelas 4 yang kemarin. Nah, kelas 5, 6. Nah, tinggal kita lihat nanti ini dalam 1 minggu atau 2 minggu banyak perubahan apa enggak. Setelah kalau sudah banyak perubahan berarti kita sudah berhasil melakukan itu. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam situasi kita melakukan atau mewujudkan yang namanya keyakinan kelas, hal yang pertama situasi kita sudah berbicara, kita sudah memberikan pendapat, memberikan situasi apa yang terjadi di sekolah kami. Selanjutnya adalah dengan tahapan makna, dengan apa yang sudah apa yang harus kita lakukan. Nah di sini selanjutnya ada tahap terakhir adalah situasi yang aksi. Di sini bagaimana dengan situasi tersebut dan bagaimana kita menerapkannya di masa depan dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah di sini saya pribadi dengan melakukan tindakan tersebut ini sudah ada beberapa atau bisa dikatakan itu kekurangan bagi kami seorang guru olahraga. Nah di sini tindakan apa yang saya lakukan mungkin untuk kedepannya kami lebih meringankan atau mensederhanakan hal-hal yang sekiranya sulit dilakukan pada anak yang kita ajarkan, karena tiap kelas, tiap fase, tiap tingkatan ini harus kita bedakan, mungkin seperti itu. Karena salah satu contoh kelas 1 di sini mungkin lebih susah, kan lebih susah, kan masih kecil, untuk mengingatnya ini masih sulit. Beda dengan kelas yang tinggi. Menurut sampean itu bagaimana? Apa yang kita lakukan di masa depan?
Ya kita untuk yang kita lakukan, yang kita melihat banyak perubahan apa enggak selama kita itu melakukan aksi nyata atau aksi tindak keyakinan kelas terhadap semua keseluruhan itu. Nah pastinya kan pasti ada anak yang tetap melanggar, ya kan? Iya. Yang melanggar itu kan ada kekurangan bagi kita. Berarti anak itu apa dikasih poin supaya anak ini bisa apa ya nggak mau melanggar, poinnya gimana? Nah, poinnya ini harus kita harapkan misalkan apa poin itu kasih nilai berapa atau gimana supaya anak itu manut dan tidak mau apa itu tidak mau melanggar Poin. ya dikasih poin. Jadi anak-anak itu oh ya saya takut dapat poin nanti saya terus sudah melanggar ini, nah gitu itu untuk melihat kekurangannya gitu. Sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Husein selaku kolaborasi teman penjaskes saya di SCN dan Angkadi 1 ini, dan terima kasih juga ini adalah hasil refleksi kami sebagai guru olahraga di SD sini ya, SD Ragendis, bahwa setiap kali melakukan pembelajaran olahraga kami memang selalu melakukan refleksi hasil dari pembelajaran apa yang sudah kita lakukan di hari tersebut. Nah, dari hal tersebut di sini kita mencoba melakukan tahapan yang ada pada kurikulum Merdeka, yaitu refleksi, tahap, situasi, makna, dan aksi. Nah, di sini nanti mungkin kedepannya dengan tahapan seperti ini kita itu mampu mengajarkan atau membuat refleksi yang sangat bagus. Karena apa? Karena setiap kali pembelajaran itu ada kata-kata seperti ini. Belajar tanpa refleksi itu berbahaya. Ya, belajar tanpa refleksi itu berbahaya. Kok bisa Refleksi tanpa belajar itu sia-sia. Kenapa? Karena kalau belajar saja tanpa kita menerapkan umpan balik dari apa yang kita belajar ke siswa, ini kita sangat berbahaya. Takutnya siswa yang kita ajarkan itu nanti tidak menggunakan apa yang kita ajarkan, berbeda. Nah, gitu. Kemudian ketika refleksi ini tanpa belajar itu juga sangat sia-sia. Karena apa? Dari mana kita mau merefleksikan kalau kita tidak belajar dahulu? Nah, gitu. Karena belajar ini tidak ada yang sempurna. Karena belajar itu pasti ada kesalahan. Nah, dari kesalahan tersebut kita akan belajar yang bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai guru utamanya. Terima kasih saya ucapkan itu dari kami. Saya Zainul Mustafa SPD dan saya Muhammad Husein. Salam dan bahagia bagi guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله